dipersembahkan oleh kuliah lagi. Hah? Baca buku. Ini udah mulai Biasa kerja, lah. coffee break. Kok masih Loh. baca buku sih? Lo itu penting dong. Udah tunggu dulu. Ini saya kerja baca buku tuh nanti. loh, ini buku yang saya baca berhubungan dengan apa yang kita sampaikan hari ini di Coffee Break. Oh, gitu. Ini masalah Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Emangnya ada apa dengan Indeks Pembangunan Masyarakat Indonesia saat Jadi sebetulnya Kemenkes itu sudah pernah melakukan berbagai macam pengembangan penelitian di bidang kesehatan sejak lama, tapi sekarang akan digunakan untuk skala nasional. Oh, yang lebih heboh. Lebih heboh lagi, lebih besar, lebih bermanfaat. Biasanya cuma kecamatan atau kota madya atau Betul. daerah-daerah per provinsi. Sekarang Iya. lebih skala nasional. Bahkan mungkin nanti akan go internasional. Apa yang didapat? Nah, pengen tahu? Iya dong. Kita ngobrol dengan Bapak Dokter Trihono, Pak MSc. Trihono. Kebalik saya ini. Bapak titelnya banyak sekali. Iya, Pak. Ya. Iya. Gak apa-apa, Pak. Pak Selamat pagi, Trihono Pak. sih. Monggo, Silakan, Pak. Nih, teman saya bilang, emang ada badan penelitian, apa, Banglit Bangkes. Badan Penelitian dan Pengembangan Iya. Kesehatan. Itu tuh emang apa sih yang dilakukan dengan Banglit Banglit Bangkes itu, Bangkes Pak? ini. Kenapa kita jadi langsung berjawari ya begini? Iya, ini terima kasih Mbak Desi, Mas Irwan. Ya. Banglit Bangkes sebenarnya bukan organ baru ya, itu sudah lama ada, cuman sekarang Bu Menteri mau meminta hal yang baru gitu. Oh, jadi gaungnya supaya lebih terdengar gitu ya, Pak ya? Kira-kira demikian, sehingga Bu Menteri minta Litbang harus menyediakan data-data skala nasional. Jadi Litbang harus punya peta masalah kesehatan seluruh kabupaten itu bagaimana. Ya. Gitu. Karena itu Memang selama ini tidak dilakukan seperti itu. tidak, selama ini yang kita lakukan hanya sampai ke nasional. Ini data nasional seperti ini. Oke. Tapi kalau kemudian disuruh breakdown per kabupaten bagaimana? Kita belum bisa. Tapi sekarang gitu. kita bisa. Jadi kalau dulu mah sendiri-sendiri gitu, misalnya dinas kesehatan sendiri-sendiri melakukan, tapi kalau sekarang pemetaannya lebih ke sampai detail gitu, Pak. Ya, sampai detail sehingga kita tahu sekarang misalnya nih kabupaten mana yang terbaik. Kabupaten Contoh, mana Pak, yang misalnya terbaik. saya di Sukabumi, Sukabumi, Kota Madya gitu. Sukabumi, bisa ketahuan tuh, Pak. Oh bisa ketahuan dari data Sukabumi kota atau kabupaten itu bisa ketahuan. Itu data tentang kesehatan apa aja itu, Pak, yang Ya. tercakup Indikator kriterianya? kesehatan apa Iya. aja itu? Ya, ada di dalam riset kesehatan dasar kita lakukan pada tahun 2007 itu hampir seluruh indikator kesehatan masuk di situ. Ada penyakit, ada status gizi, ada penyakit tidak menular, ada perilaku orang merokok atau tidak, kemudian cuci tangannya bagaimana, perilaku hidup sehat itu dilihat di situ, perilaku makan buah bagaimana, termasuk sanitasi lingkungan, upaya pelayanan kesehatan itu kita Iya. punya. Terus kesehatan ibu gitu, kesehatan anak Termasuk masuk kesehatan juga. ibu, kesehatan anak, imunisasi gitu. Angka kecelakaan, kesehatan. Kecelakaan itu masuk, juga ada ya? cedera itu masuk. Oke. Nah kemudian dari segitu banyak indikator kita pilih indikator yang penting gitu kan. Kita pilih 24 indikator penting, ini dikemas menjadi satu indeks namanya Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat. Pentingnya itu berdasarkan apa, Pak, pemilihannya? Berdasarkan kaitannya dengan Indeks Pembangunan Manusia. Kan kalau Yang saya baca ini tadi ya? ya, kalau betul ini bukunya. Oh. Jadi kalau pemerintah daerah selalu mengatakan kami ingin meningkatkan Human Development Index Ya. atau Indeks Pembangunan Manusia. Nah di situ salah satu ada 3 indikator di situ. Pertama adalah pendidikan, Ya. kedua adalah ekonomi, Ya. dan ketiga adalah kesehatan. Ya. Kesehatan itu dihitung adalah umur harapan hidup. Nah, untuk menguraikan lebih lanjut, kalau kita mau meningkatkan umur harapan hidup itu apa saja yang harus dilakukan, Ya. itulah diurai menjadi 24 Yang tadi Bapak bilang, indikator. 24 Ya, indikatornya. Oke. Nah, Ya. kalau tanya soal Sukabumi nih, Pak, Ya. Kota Madya Sukabumi, itu ranking berapa sih, Pak, Sukabumi? Kota Madya atau kabupaten? Kota Madya, pasti saya tinggal di Kota Madya. Kota Madya Sukabumi itu ranking 113 dari 400. Seluruh Indonesia dari 400. Not Itu bad. dilihat dari Tidak terlalu indikator buruk. kesehatan apanya kalau di Sukabumi itu? Seluruhnya dari Seluruhnya. 24 Yang indikator tadi Bapak itu bilang itu. dirangkum. Rankingnya termasuk Ya. di situ Oh. posisinya. Nilai indeksnya kalau dihitung 0,58, tidak terlalu buruk untuk Oke. Kota Sukabumi, tapi misalnya
Kabupaten Garut misalnya itu ranking 374 gitu kan. Kita lebih Kan baik. di sini. Aku lebih baik. Kalau Sukabumi Bapak lebih sendiri baik. dari mana? Saya dari Solo Sama berarti podo kalau aku. Solo dari mana Pak? Solo berapa Pak? Solo berapa sih? Solo relatif bagus karena biasanya kota itu selalu lebih bagus dari kabupaten. Oh, Karena itu Bu Menteri pesan mestinya kalau perkotaan harus bandingkannya dengan kota, jangan di kota dan desa gitu, disamaratakan katanya. gitu. Oh. Ya, Karena mungkin akses masyarakat untuk bisa menjangkau kesehatan itu tempat-tempat kesehatan yang menunjang kesehatan mereka itu lebih dekat mungkin kalau di kota untuk gitu ya kota Pak ya. Untuk kota problemnya berbeda karena aksesnya bagus. Ya. Kalau penyakit menular relatif sudah berkurang, Nggak ada. begitu kan? Tapi mungkin perilaku kesehatannya Pak atau bagaimana Pak? Perilaku ada perbedaan karena kesehatan kan bedanya begini. Kesehatan tuh kalau terlalu kurang jelek, kalau terlalu lebih jelek gitu kan. Yang Kalau terlalu sedang-sedang ya Pak? kurus, yang bagus Yang sedang gitu kan. sedang saja. Yang sedang-sedang tuh yang kayak apa nih Pak? Perilaku. Ambil contoh nih, Ya. kalau balita terlalu kurus, gizi buruk, gizi kurang. Betul. Iya, iya. Begitu kegemukan, Juga Obesitas. tidak Oke. bagus. Ada juga bagus. Jadi yang bagus yang normal-normal saja kira-kira begitu. Yang normal-normal ya. Nah dalam kota juga begitu. Di kota-kota biasanya penyakit tidak menular berkurang. Tapi kemudian perilaku dia makannya mulai makanan yang Betul. junk food. Iya. Itu kan Ini itu kalau akan naik. dari data, dari hasil riset ini skala nasional, kira-kira pihak-pihak mana saja yang bisa memanfaatkan atau yang sudah memanfaatkan hasil riset skala nasional dari Kemenkes ini? Oh banyak ya, terutama pemerintah daerah melalui dinas kesehatan karena mereka pengen melihat rankingnya bagaimana. Oh, iya. Dan kemudian ini nanti 2013 kita akan lakukan riset kesehatan dasar yang kedua, akan dihitung lagi indeksnya berapa. Apakah sudah lebih baik, meningkat gitu atau masih sama aja atau bahkan lebih menurun Iya. gitu ya Pak? Karena itu nanti ketahuan kabupaten mana yang naik, kabupaten mana yang tetap, kabupaten mana yang turun. Dan bisa digunakan oleh pihak swasta juga ini? Nggak Untuk swasta boleh mungkin dong. belum ya. Nggak boleh ya. Tapi kalau mereka mau berkontribusi, mau membantu misalnya Penelitiannya Kota di tahun Sukabumi, 2013. ya, itu pendanaan Pak, berarti ya? Ya, bukan hanya soal penelitian, misalnya warga Sukabumi ingin meningkatkan kota Sukabumi supaya rankingnya naik, bagaimana? Itu kontribusi Ya mungkin swasta, mereka silakan. bisa kontribusi swasta mungkin bisa membangun rumah sakit yang lebih baik gitu Fasilitas misalnya gitu selain ya. rumah sakit daerah atau mungkin Sebaiknya jangan bangun rumah sakit karena Jadi- rumah sakit itu sudah cukup banyak. lebih baik. Per kabupaten Sukabumi juga sudah banyak Ya. kan rumah sakit. Tapi lebih banyak bagaimana mencegah supaya tidak sakit. Karena itu posyandu, Jadi yang lebih kecil-kecil ke daerah-daerah yang lebih penting. terpencil lagi ya Pak ya. Itu yang Baik. lebih penting. Jadi langsung Karena rumah menjangkau sakit masyarakat ya Pak ya. relatif sekarang tiap kabupaten sudah punya, Betul. kemudian biayanya sudah ditanggung dengan Jamkesmas gitu Oke, kan. betul. Tapi sekarang yang kita kurang harusnya diperkuat adalah preventif promotifnya itu. Ya, nggak atau perlu. mungkin banyak Bukan sukarelawan tidak gitu perlu. ya, menggaji para sukarelawan mungkin sektor swasta untuk bisa menjangkau Atau masyarakat kamu jadi dalam sukarelawan memberikan. di sana? Mungkin di sana butuh suster kali ya? Lal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 a. Nah, kalau Mbak Desi misalnya berkunjung ke posyandu, kader seneng banget tuh, Gitu semangat ya. gitu. Baik, ya. Lebih bersemangat lagi nanti kita akan ngobrol lanjutkan tentang indeks pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia selain satu ini. Ku ingin menjalani hidupku sepenuhnya, membuka mataku untuk semua kemungkinan, menempuh jalan yang belum pernah ditempuh, dan bertemu wajah-wajah baru. Aku berjanji untuk menemukan diriku dan meraih semua mimpi. Menjalani hidup sepenuhnya di luar berawal dari dalam. Life is an adventure. Energizer Max dengan Power Seal Technology tahan hingga 5 kali lebih lama dari baterai biasa. Artinya menghasilkan limbah lebih sedikit. That's positive energy from the makers of the world's longest lasting battery. Jika gejala iritasi membuat tenggorokan seperti ini dan menghambat Anda, jangan makan permen biasa, makan Strepsils School. Hanya Strepsils School dengan 2 kandungan aktif yang mampu melawan sumber iritasi dan mencegah infeksi. Dengan sensasi dingin yang melegakan. Hingga tenggorokan terasa seperti ini. Untuk sensasi dingin yang bertahan lama, pilih Strepsils School. Untuk panas dalam saya hanya percaya larutan penyegar. Larutan penyegar dari Sinde. Untuk panas dalam
dalam Saya Hanya Percaya larutan penyegar. Larutan penyegar dari Sinde. Kalau tidak minum larutan, gimana gitu? Ada solusi untuk menjangkau Anda di mana saja. Ada solusi untuk memastikan kualitas. Ada solusi membangun rumah jadi mudah. Temukan banyak inovasi dari Holcim yang memberi solusi lebih dari semen. Halo generasi Sehat Nuvo, kasih tuh punya tips buat kalian. Minimal 2 kali sehari. Karena tubuh yang berkeringat itu saraf virus dan bakteri. Nuvo dengan double strength dilindungi dari virus dan bakteri. Jadi ibu bisa tenang. Mandi sehat, mandi Nuvo. Oles di perut agar tidak kembung. Oles di punggung agar tidak masuk angin. Oles di kaki agar badan tetap hangat. Minyak teloncap gajah tidak menyebabkan iritasi, aman dan dipercaya lebih dari 60 tahun. I like music. I like to keep in touch. I love gaming. I love my Cross Touch Mate. Cross Touch Mate. So easy touch typing. Mari lihat tekanan pada sendi Anda. Anggap ini sendi lutut dan bola karetnya bantalan sendi. Berjalan memberi beban 2 kali berat tubuh pada sendi lutut. Naik tangga 3 kali dan turun tangga 5 kali. Penuhi kebutuhan kalsium dan glukosamin Anda. Baru, Amin Total dengan kalsium dan glukosamin. Agar bebas bergerak, jagalah tulang dan sendi Anda. Ternyata salah satu perilaku teman kita, Mas Angga ini yang vegetarian itu ya. Betul. Termasuk salah satu hal yang diriset juga oleh Bang Lid Bangkes ini. Iya, ternyata masyarakat Indonesia sulit atau tingkatnya rendah dalam memakan buah dan sayur ya Pak? Iya, kalau makan buah dan sayur itu yang memenuhi syarat di Indonesia itu Sunda hanya sekitar pasti, 5%. Itu Jawa Barat pasti ya Pak ya? Soalnya Jawa Barat kayaknya semuanya dekat, tinggal lalap-lalapan. Iya. Makanya kalau punya istri dari Sukabumi gampang, tinggal naruh kebun aja di situ ya. Langsung gitu jadi Iya Pak, nih ngomongnya kambing. Terus Pak, hasil data ini ingin digunakan untuk apa Pak? Apa maksudnya pemanfaatan? Pemanfaatan. Kita pakai untuk advokasi ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah selalu nanya akan untuk meningkatkan umur harapan hidup dalam indeks pembangunan manusia itu bagaimana? Oh, kita punya jawabannya. Caranya gimana tuh? Caranya tampilkan IPKM-nya, indeks pembangunan kesehatan masyarakat Bapak di kabupaten ini nomor sekian, seperti tadi kan, ya, Garut ya. nomor sekian Ya. rankingnya. Kenapa nomor sekian? Kemudian diurai Indikator yang 24 itu. Ya, 24 indikator diurai, kemudian di situ dilihat mana yang lemah. Berarti Mana itu yang akan lebih memudah melakukan intervensi terhadap indikator tadi ya Pak ya? Intervensinya jauh lebih tajam karena kita tahu mana yang lemah, mana yang tidak. Nah, Contoh Pak, Kabupaten Sukabumi misalnya yang lemah apa Pak? Maaf, indikatornya. Maaf atau aku kan Sukabumi ya, pemirsa maaf ya. Ya tidak apa-apa, Kabupaten Sukabumi boleh dilihat misalnya untuk kabupaten ini ya, kabupaten itu rankingnya 347. Subhanallah, untuk tadi aku ke Tamadia ya. Di situ misalnya gizi buruk dan kurang itu 13,6%. Wow. Itu yang paling tinggi berarti indikator yang tinggi yang rendah, maksudnya tingkatnya tinggi. Tingkatnya sebenarnya tidak terlalu buruk segitu, Tidak tapi terlalu paling tidak masih ada 13% yang Gizi relatif buruk. Gizinya buruk dan kurang. Nah Itu berarti digabung itu. intervensi yang dilakukan oleh Intervensi dilakukan, Bupati posyandu lagi diaktifkan. Oh, posyandu. Ya, posyandu diaktifkan. Karena kalau kita pengen untuk supaya dia tidak gizi buruk, Ya. itu dengan penimbangan teratur kita tahu. Karena kuncinya sederhana saja. Setiap bulan balita itu beratnya harus naik. Oh. Kalau tidak naik, wah ada sesuatu yang salah. Iya. Sesuatu yang salah, mungkin kader nggak tahu, rujuk ke bidan atau perawat atau puskesmas di Iya. situ. Tapi yang penting kader tahu tandanya, nggak naik itu. Nah, itu kewajiban untuk memperbaiki misalnya keburukan gizi tadi di daerah tertentu, apakah memang hanya kewajiban si kabupaten itu saja atau juga ada intervensi pemerintah atau bagaimana itu? Nah, kita ini kan zaman desentralisasi. Jadi yang utama adalah pemerintah daerah kabupaten. Betul. Tetapi bertanggung tentu jawab. saja masing-masing kabupaten kekuatannya berbeda. Ya, ya. Itulah sebabnya dengan indeks ini kita bisa tahu daerah mana yang sangat lemah. Kalau rankingnya di bawah banget,
kita sebut daerah ini bermasalah kesehatan. Nah itu dibantu dari pusat. Berarti kalau pusat itu bisa melakukan peninjauan ke Kita masing-masing melakukan daerah. bukan hanya peninjauan, pendampingan. Oh, Pendampingan juga, ya. bagaimana mereka bisa melakukan intervensi tersebut sampai akhirnya Iya. berhasil untuk meningkat gitu ya Pak ya. Iya. Misalnya gizi buruk. Kalau ternyata alasan gizi buruk bayi ini bukan memang terpantau melalui posyandu ya Pak ya. Ternyata juga itu penyebabnya adalah misalnya status sosial ekonomi orang tuanya yang tidak memungkinkan memberikan makanan yang baik misalnya seperti itu. Ekonomi Intervensinya berarti ya? seperti apa? Ya tentu banyak ya kan kita punya PNPM mandiri, ya kan, dan mestinya program nasional pemberdayaan masyarakat itu bisa masuk ke situ, Iya. ya kan. Bisa juga dari Depdagri punya dana-dana yang khusus untuk desa dan PKK, nah, itu bisa dimanfaatkan ke situ. Dan sebenarnya kontribusi swasta di situ bisa berperan, Betul. gitu betul. kan. Dan Jadi ini memang salah satu yang dilakukan juga oleh Ibu Menkes ya Pak waktu itu Melakukan peninjauan ke kunjungan daerah ya ya, Pak ya. oh ya, Bu Menkes selalu mengunjungi daerah dan mengaktifkan di samping yang kuratif, preventif, promotif itu. Kayak ibu-ibu Kita PKK makan. itu diaktifkan kembali di posyandu-posyandu ya Pak ya. Posyandu itu masih aktif kembali. Iya, iya, iya. Dibandingkan dengan perkotaan, apakah memang daerah memang mempunyai lebih level yang lebih rendah dibandingkan maksudnya secara level gizinya ataupun kesehatannya gitu Pak? Kalau dilihat dari data IPKM itu, perkotaan memang lebih bagus, ya. Kita bisa lihat di Trennya situ, lebih itu ya Pak ya di seluruh Indonesia ya. di seluruh Indonesia. Saya ambil ini saja angkanya saja supaya jelas ya. Iya. Untuk perkotaan itu indeksnya rata-ratanya adalah 0,6. Sementara pedesaan 0,4. Wah. Gitu kan. Jadi kan jauh Terlihat gitu. banget Jadi kalau nilai raport gitu yang satu dapat nilai 4, yang satu dapat 6. Iya. Tidak seimbang. Karena itu Bu Menteri pesan harus dibedakan dulu kota dan desa baru kemudian diintervensi gitu kan. Iya. Dengan demikian kita punya daerah-daerah contoh bagaimana pendampingan di perkotaan untuk daerah yang tertinggal tadi dan bagaimana daerah di kabupaten yang tertinggal. Pendampingan yang dilakukan itu seperti apa Pak? Maksudnya apa ya? Hanya mensupervisi saja. Yang nyatanya atau- gitu, perilaku nyatanya atau pendampingannya seperti apa Pak? Gini, kita punya expert ya, pemegang program dari Litbang, dari universitas dan terutama universitas lokal. Misalnya kalau Sukabumi nanti ada Poltekkes di situ kita libatkan atau dari Unpad misalnya kita libatkan begitu. Nanti kita bersama-sama mengadakan kalakarya atau lokakarya di situ, sampaikan ini data IPKM-nya, ini yang lemah, mari kita bicara apa yang harus kita lakukan. Gitu kan. Nah, dari situ nanti expert tim ini yang kemudian memberikan alternatif untuk mengatasi masalah gizi. Misalnya tadi alternatifnya adalah A, B, C, D, E, F gitu. Bagaimana terus kemudian menjalankannya gitu. ya, nah kemudian daerah yang memilih. Oh, untuk kami yang cocok alternatif E barangkali gitu kan. Oh gitu. Jadi karena yang tahu persis daerah adalah Ya, orang yang di situ ya, Pak, ya? Iya, sementara kami yang di pusat ini bisa memberikan alternatif. Ya. Di sana begini loh, di sini begini loh gitu. Nanti daerah yang memilih. Itu yang cocoknya yang mana gitu ya Pak ya. Iya. Lalu kemudian nanti mereka selalu memberikan annual report gitu, sebulan, 2 bulan, per 3 bulan memberikan reportnya kepada Report itu sebenarnya sudah ada dalam laporan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan setempat. Dari situ kita bisa pantau, tapi kemudian 2013 akan ada riskes lagi dan kemudian diukur. Oh ya kayak gitu, Gitu ya. ya. Diukur, Tapi ya, kalau ya, ya. untuk yang tahunan dan bulanan itu dari report yang sekarang ini ada sudah bisa. Gitu kan. Berarti Jadi, memang setiap daerah itu mempunyai indikator kesehatan yang beda-beda untuk diriset ya Pak ya? itu daerah mempunyai indikatornya sama, tetapi intervensi per daerah berbeda. beda-beda. Karena Oh. daerah di Sukabumi misalnya, kalau misalnya lingkungannya yang kurang, intervensinya ke lingkungan. Oke. Tapi tempat lain mungkin gizinya dia ke gizinya gitu. Oh. Tapi kalau indikator yang dipakai akan sama. Cuman begitu lihat intervensinya, lihat dulu 24 indikator mana yang lemah dan kemudian Oke. kita intervensi sesuai dengan yang lemah. Kalau Sukabumi tadi yang lemah adalah masalah apa tadi? gizi kabupatennya. Kabupaten Kabupatennya, demen amat sih, tapi itu kabupatennya. Ya, itu gizi baru salah satu. Ya, baru salah satu ternyata banyak. Tapi kalau kesehatan hatinya mah itu beda Pak. Kalau kesehatan hati bisa juga banyak obatnya, mau obat tradisional atau obat yang ilmiah dari misalnya yang kimia bisa juga. Nah itu salah satu tema yang akan juga dibahas di simposium nantinya akan digelar. Ya. Kapan itu rencananya Pak? Itu akhir Di Solo ya, Pak? November. November. Sama awal November itu ada dua memang. Yang pertama adalah Regional Conference tentang Traditional Medicine itu awal November di Solo dan kemudian pertengahan November itu International Symposium di Bali. Nanti kita akan bahas lagi pemirsa masalah simposium ini di Coffee Break berikutnya.
yang nggak tahu, saya suka wisata kuliner. Tapi, sebagai penderita gigi sensitif, nggak bisa nikmatin semua. Katanya, harus menjauhi makanan terutama panas, dingin. Ternyata mitos. Penyebab gigi sensitif bukan karena makanan, tapi dentin gigi yang terbuka. Pepsodent Sensitive Expert dengan HP mineral masuk ke saluran dentin yang terbuka. Formulanya mengurangi ngilu dengan cepat dan melindungi lebih lama. Banyak mitos soal gigi sensitif, tapi ini faktanya. Ku ingin menjalani hidupku sepenuhnya, membuka mataku untuk semua kemungkinan, menempuh jalan yang belum pernah ditempuh, dan bertemu wajah-wajah baru. Aku berjanji untuk menemukan diriku dan meraih semua mimpi. Menjalani hidup sepenuhnya di luar berawal dari dalam. Life is an adventure. Dengan Clearman baru, aku memiliki kekuatan untuk menghilangkan ketombe, rasa gatal, dan rambut rontok. Clearman baru dipakai oleh 1 miliar orang di dunia. I like music. I like to keep in touch. I love gaming. I love my cross touch mate. Cross touch mate. So easy touch typing. Ku ingin menjalani hidupku sepenuhnya, membuka mataku untuk semua kemungkinan, menempuh jalan yang belum pernah ditempuh, dan bertemu wajah-wajah baru. Aku berjanji untuk menemukan diriku dan meraih semua mimpi. Menjalani hidup sepenuhnya di luar berawal dari dalam. Life is an adventure. Apa ya arti kurban? Makan sate. Bukti cinta. Perjuangan. Untung. Puncak pengabdian. Mengantar sampai jauh. Sebar hewan kurban, dompet duafa. Kalau gini terus, mau toilet baru. Mau toilet baru cuma 5.000? Coba Harti, kemasan kecil cuma 5.000-an. Semprot sedikit, menunggu, sikat, siram, toilet kembali baru. Wow, aku mau pakai Harti. Kita lanjutkan lagi obrolan kita tentang simposium yang akan dilakukan pada awal bulan November atau juga di pertengahan bulan November, yaitu di Bali. Satu di Solo, satu di Bali. Yang tertarik sekali untuk dibicarakan buat saya nih Pak nih. Saya kan dulu kalau Pak habis melahirkan minum jamu nih Pak. Perkembangan jamu kita atau termasuk traditional medicine ini seperti apa sih Pak? Apa memang sudah sekarang diterima secara ilmiah atau? Ya itu yang akan dibahas di Regional Conference ketiga ASEAN tentang traditional medicine atau kesehatan tradisional gitu ya. Nah di situ kita akan tampilkan, kita punya program yang namanya saintifikasi jamu. Jadi jamu itu akan dikembangkan. Saintifikasi jamu loh. Hebat ya. Saintifikasi ya. Jadi itu bagaimana membuat jamu itu terbukti ilmiah sehingga bisa diterima pada pelayanan kesehatan modern, dokter mau meresepkannya begitu. Nah ada 3 jalur untuk jamu itu. Pertama bisa dilihat zat aktifnya apa, kemudian menjadi obat. Ya, kita punya salah satu contohnya adalah artemisin. Kita punya itu dan itu nanti kita bisa membuat obat malaria produksi sendiri. Ya, karena kita punya tanamannya bagus di sini, teknologinya sudah tahu begitu ya. Jalur kedua adalah saintifikasi jamu. Jadi jamu itu banyak dipakai tradisional turun temurun sudah tidak dilakukan jadi percaya juga gitu ya Pak ya. Tapi kan kita harus punya bukti. Kalau menurunkan tensi, berapa sih tensinya turun gitu kan? Nah itu yang kemudian dikaji secara ilmiah oleh Litbang. Yang ketiga adalah jalur yang mandiri sendiri di luar jalur kedokteran. Itu silakan para pengobat tradisional itu tetap dibina oleh Departemen Kesehatan supaya tidak salah. Tetapi mereka bisa mengembangkan body of knowledge-nya sendiri ya. Itu yang kita lakukan. Nah nanti di Solo itu akan dilakukan kajian antar negara ASEAN dan kita akan tampilkan kita itu. Itu termasuk jamu yang dipatenkan Pak?
atau bagaimana? Paten itu kaitannya dengan temuan-temuan baru, gitu kan. Nah, kita ingin jamu kita itu tidak dipatenkan orang lain. Karena itu tahun depan kita lakukan yang namanya riset tanaman obat. Seluruh Indonesia akan dilihat tanaman obat mana. Sekarang sudah ada sebagian datanya, tapi sebagian besar adalah Jawa Bali. Tapi yang Papua, yang Kalimantan juga banyak belum. ya, Pak, ya? Padahal itu adalah bagus itu, variasinya banyak sekali. Nah, karena itu kita akan lakukan supaya nanti kalau orang lain mau mematenkan, oh kita udah punya datanya nih, Indonesia punya nih kira-kira. Begitu ini arahnya. Udah harus jangan sampai kalah cepat sama orang ya Pak ya? Iya gitu, karena kita kecolongan. Nantinya akan jamu kita akan sama seperti obat-obatan dari Cina begitu ya Pak, yang tradisional. Obat-obat Cina tradisional juga sekarang udah menjamur di mana-mana yang herbal. Betul, tetapi kita juga harus hati-hati, tidak semua yang produksi Cina itu bagus. Ya kan, di sana juga ada tingkatannya seperti ini di kita, karena itu menjadi penting kalau kemudian nanti ada pengaturan-pengaturan yang lebih spesifik untuk jamu itu. Sekarang kita belum punya aturan yang begitu ketat ya. Betul. Masih longgar, tapi suatu saat kita akan Kalau simposium yang di Bali itu tentang apa Pak? Nah, ini lebih luas lagi. Simposium di Bali ini kaitannya dengan ketimpangan berbagai hal termasuk kesehatan. Kalau dilihat dari indeks tadi, misalnya indeks pembangunan kesehatan masyarakat itu yang terendah itu di Pegunungan Bintang itu hanya 0,24. Tapi tertinggi itu Kota Magelang 0,7, kan jauh sekali itu. Antara 24 sampai 70 kan jauh sekali. Nah, karena itulah hal semacam ini dibahas, kenapa itu terjadi. Ya, apakah faktor fasilitasnya atau faktor tenaganya atau mungkin kultur budayanya. Karena ada budaya-budaya yang kadang-kadang mendukung kesehatan, tapi kadang-kadang bertentangan dengan kesehatan. Nah, hal semacam itu yang akan dibahas di sana. Semoga sukses untuk simposiumnya, baik yang di Solo maupun yang di Bali, Pak. Ini terbuka untuk umum atau bagaimana? Ya, sebenarnya terbuka untuk umum, tapi karena ini mengenai riset, biasanya yang tertarik orang-orang yang orang riset juga ya, Pak ya. Riset dan para pemegang program biasanya. Kalau yang lainnya nggak ngerti, ntar saya juga. Baik. Kalau Anda sebagai tamu aja sebagai. Triyono, terima kasih banyak atas informasinya ya. Semoga dengan simposium itu terutama ya traditional medicine lebih dikenal luas dan tentu saja secara saintifik bisa dipertanggungjawabkan. Selain satu ini kami akan kembali dengan informasi penting lainnya. Baru saja Anda menyaksikan Coffee Break, dipersembahkan oleh Mari lihat tekanan pada sendi Anda.